Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Amma ba'd. Hadirin yang terhormat, para pemirsa di rumah serta anak-anakku SMP 5 Kudus yang berbahagia dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan yang penuh berkah, Buddhaya akan menyampaikan kultum dengan ulasan obat penyakit hati. Anak-anakku yang berbahagia, para pemirsa di rumah serta hadirin yang kami hormati, rahimakumullah. Diakui atau tidak, manusia itu memang selalu sulit untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Hal itu dikarenakan karena selain dibekali oleh akal, manusia juga dibekali dengan hawa nafsu. Sebagaimana yang sudah Buddhaya sampaikan di depan tadi dalam sebuah ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya hawa nafsu itu mengarahkan kita, menggiring kita untuk selalu berbuat maksiat. Anak-anakku yang saya sayangi, para pemirsa di rumah serta para hadirin rahimakumullah. Diakui atau tidak, hadirin yang terhormat, para pemirsa di rumah serta anak-anakku sekalian yang berbahagia dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah. Setiap manusia memiliki tingkat hawa nafsu yang berbeda-beda. Ada yang bisa dikuasai oleh hawa nafsu tersebut sehingga dia selalu melakukan kemaksiatan. Tiada hari tanpa melakukan kemaksiatan. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Ada juga manusia yang bisa mengendalikan hawa nafsu sehingga dia bisa menjadi pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita membaca Al-Quran dan terjemahnya dan juga membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana terdapat banyak ayat-ayat dan hadis yang mengatakan bahwa iman, Islam, dan ketaatan kepada Allah itu merupakan suatu kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang tiada duanya. Namun, mengapa orang-orang cenderung untuk selalu sulit untuk taat beribadah kepada Allah? Jawabannya adalah karena manusia tersebut memiliki penyakit hati. Perlu kita ketahui, sekali manusia melakukan kemaksiatan, maka di dalam hati manusia tersebut akan terdapat satu titik hitam. Tetapi jika ia tobat atas kemaksiatan yang telah dilakukannya, maka titik hitam itu akan terhapus. Namun jika dia selalu melakukan kemaksiatan terus dan dia tidak mau bertobat, maka titik hitam itu akan bertambah banyak, bertambah lagi. Setiap melakukan kemaksiatan maka akan bertambah lagi, semakin banyak
sehingga hatinya akan tertutup oleh titik-titik hitam tersebut, yang dalam istilah disebut ar-ro'an. Dan inilah yang menyebabkan manusia kehilangan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana cara mengobati, menghilangkan penyakit hati pada diri manusia? Sebagaimana kalau kita sakit, maka tentu saja hal yang pertama dan paling utama adalah mengobati. Kalau sakitnya sakit fisik, maka obatnya diobati dengan obat dari dokter. Tapi kalau penyakit hati, maka obatnya adalah dengan obat rohaninya, yaitu mengobati penyakitnya dengan menghindarkan diri dari pantangan-pantangan dan larangan-larangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya tidak menjadi kambuh penyakitnya. Hati manusia harus dipaksa untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati manusia juga harus dipaksa untuk mendengarkan nasihat baik serta belajar berbagai ilmu yang berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan begitu berangsur-angsur penyakit hati manusia akan sembuh. Terlebih lagi kalau seperti di bulan sekarang ini, bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang digandakan pahalanya apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah. Kita manfaatkan bulan ini untuk mengobati hati kita, yaitu dengan cara meningkatkan ketaatan kepada Allah, dengan cara kalau tadi misalnya sholatnya masih bolong-bolong, puasanya masih bolong-bolong, maka harus dipenuhi. Kalau yang tadinya malas untuk membaca Al-Quran, untuk tadarus Al-Quran, maka harus dipaksakan meningkatkan ketaatan membaca Al-Quran dengan seksama, dan juga bersedekah kepada manusia, kemudian tolong menolong sesama manusia. Selain itu, yang kedua, harus menjaga keimanan di hati. Jangan mudah tergoda oleh gangguan godaan setan atau oleh rayuan teman-teman. Misalnya kalian diajak untuk melakukan kemaksiatan, maka kamu harus ingat, saya harus menjaga keimanan kita, keimanan saya. Berikutnya, kalian harus senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama, baik itu ilmu agama dari Bapak Ibu di sekolah, Bapak Ibu guru di sekolah, atau dari ustadzah, ustadz di sekitar rumah kalian. Dan juga kalian harus melakukan amalan-amalan kebajikan. Contohnya, membantu orang tua mengerjakan
tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru dari sekolah. Kemudian menolong sesama, karena hal tersebut itu merupakan nutrisi bagi hati manusia. Kalau manusia tubuh membutuhkan nutrisi supaya menjadi sehat dan kuat, hati manusia juga perlu diberikan nutrisi. Dengan cara apa tadi? Satu, meningkatkan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, menjaga keimanan di hati. Tiga, senantiasa belajar tentang agama. Yang keempat, yaitu melakukan amalan-amalan kebajikan. Dan dengan demikian mudah-mudahan hati kita jadi ternutrisi. Nanti setelah lebaran hati kita menjadi fitrah itu seperti bayi yang baru lahir, tidak ada dosa di dalam hati kita. Demikianlah yang bisa Budaya sampaikan. Apabila ada kata-kata, ucapan atau kalimat yang tidak berkenan, maka Budaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila dalam saya menyampaikan ulasan tadi ada sesuatu yang baik, maka silakan untuk diambil, karena itu adalah ilmu dari Allah. Tapi sebaliknya, bila yang Budaya sampaikan tadi ada sesuatu yang kurang tepat, maka tinggalkan, karena hal itu semata-mata dari kesalahan Budaya. Akhirnya, selamat berpuasa. Mudah-mudahan amal ibadah kita sampai hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita menjadi bersih seperti bayi kembali nanti kalau sudah usai Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.